Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Junot Hergi Rizky dari kelas 11 IPA 1, nomor absen urut 14. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bahaya dari penyakit AIDS dan virus HIV. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi, kita juga harus tahu tujuan kita mempelajari bab ini tuh apa sih, atau tujuan saya mempresentasikan presentasi ini tuh apa sih, karena setiap kegiatan tuh pasti memiliki tujuan. Jadi tujuan saya dalam mempresentasikan presentasi ini dan juga tujuan kita sebagai siswa kelas 11 di SMA 1 Purwakarta adalah presentasi ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh pelajar, baik siswa maupun siswi, agar dapat mengerti dan memahami pengertian dari human immunodeficiency dan acquired immunodeficiency syndrome, bahaya serta cara penularan HIV dan AIDS, dan juga cara menghindari HIV AIDS, bahaya HIV dan AIDS, pengobatan HIV dan AIDS, gejala HIV dan AIDS, dan lain-lain. Dan juga saya berharap setelah presentasi ini dipresentasikan dengan secara keseluruhan, saya dan teman-teman yang menonton video ini dapat mengetahui bahwa virus HIV dan AIDS itu sangatlah berbahaya. Jadi kita harus menghindari dan mencegah hal-hal tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun materi dari bahaya penyakit AIDS dan virus HIV dikelompokkan menjadi 10 subbab. Yang pertama yakni pengertian AIDS dan HIV, 2. Bahaya AIDS dan HIV, 3. Apa hubungan AIDS dan HIV, keempat. Asal virus HIV, kelima. Penyebab HIV dan AIDS, 6. Gejala HIV dan AIDS, 7. Mekanisme virus HIV menyerang tubuh manusia, 8. Bagaimana tes dalam menguji orang yang terkena penyakit HIV ataupun AIDS, 9. Pengobatan HIV, dan yang terakhir yakni 10. Pencegahan HIV dan AIDS. Kita mulai dari yang pertama yakni pengertian AIDS dan HIV. Apa itu sebenarnya penyakit HIV? Banyak sekali terdengar di berita-berita, baik di media sosial maupun di TV ataupun di media-media lainnya tentang penyakit HIV yang sedang marak untuk kita hindari atau kita cegah. Jadi HIV ini merupakan kependekan dari Human Immunodeficiency Virus atau biasa disingkat menjadi HIV. Merupakan salah satu jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit serius bagi penderitanya, lantaran HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang dimana sistem kekebalan tubuh manusia adalah berfungsi untuk mempertahankan tubuh manusia, yang dimana ada suatu keadaan bernama homeostasis agar tidak terserang dari patogen-patogen seperti virus, baik contohnya virus HIV, kemudian bakteri, dan patogen-patogen lainnya. Lebih tepatnya, Human Immunodeficiency Virus atau HIV ini menyerang salah satu sel di dalam sel darah putih atau leukosit, yakni sel T atau CD4, di mana sel tersebut memiliki peran penting untuk menjaga imun tubuh dan memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Apabila virus tersebut tidak segera ditangani atau tidak ditangani sesegera mungkin, bukan tidak mungkin infeksi HIV ini dapat berkembang hingga mencapai stadium akhir. Stadium akhir dari HIV adalah penyakit AIDS. Subbab yang kedua yakni bahaya HIV dan penyakit AIDS. Kenapa HIV dan AIDS disebut bahaya? Karena tidak mungkin tiba-tiba saja disebut atau dinamakan berbahaya atau dicap berbahaya. Hal tersebut karena ada alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa HIV dan penyakit AIDS itu disebut berbahaya. Yang pertama yakni AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang mudah menular dan mematikan. Nah, yang perlu digarisbawahi yakni mudah menular. Karena penyakit ini yang mudah menular, khususnya melalui cairan, baik dari mulut maupun dari bagian reproduksi, hal tersebutlah yang menyebabkan penyakit ini berbahaya karena mudah menularnya di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus berhati-hati. Yang kedua, kematian. Kenapa kematian disebut berbahaya? Karena penyakit HIV ini dapat menyebabkan kematian, apalagi sudah mencapai stadium akhir yang akan menyebabkan terjadinya penyakit AIDS yang merupakan berbahaya karena nantinya juga akan berujung kepada kematian. Yang ketiga, serangan bagi anak muda. Karena pengaruh globalisasi dan westernisasi tentunya, jadi anak-anak muda di Indonesia terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang menormalisasikan seks bebas. Nah, seks bebas itulah yang meningkatkan atau
yang benar meningkatkan penularan virus HIV, karena virus HIV itu sendiri salah satu penyebabnya yakni dari seks bebas, yakni bergonta-ganti pasangan, yang dimana dalam melakukan seks bebas pasti terdapat cairan yang masuk ke dalam tubuh. Hal tersebut tentu sangatlah berbahaya karena generasi muda atau anak muda merupakan penerus dari bangsa Indonesia, yang dimana apabila nantinya jika semakin banyak atau semakin marak yang melakukan seks bebas dan nantinya orang yang terkena penyakit HIV maupun AIDS semakin meningkat, lalu siapa yang akan meneruskan negara Indonesia ini? Yang keempat, tidak bermoral. Tentunya yang merupakan kegiatan seks bebas tersebut bertentangan dengan norma di Indonesia. Tentunya yang paling penting yakni norma agama. Yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan seks bebas itu tidaklah bermoral dan tidak sesuai dengan agama. Yang 5, remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan dan tunasusila yang melakukan seksual aktif. Orang yang mungkin sudah terkena HIV atau orang yang sudah kena brainwash atau sudah terjerumus paham-paham liberal yang mungkin mereka sudah menganggap bahwa seks merupakan keharusan utama, jadi mereka lebih memilih untuk meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan dan tunasusila yang melakukan seksual aktif. Mereka tidak peduli karena mereka hanya ingin melampiaskan atau memenuhi kepuasan seksual mereka sendiri. Yang keenam, bunuh diri dan 7 gila. Nah, 2 itu merupakan dampak dari orang yang terkena virus HIV. Karena virus HIV itu belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi, kita harus berhati-hati. Karena tidak dapat disembuhkan, itu dapat membuat orang menjadi stres karena bagaimana cara menyembunyikannya, karena takut akan kematian sesuai dengan bahaya dari nomor 2 yang menyebabkan nantinya berujung kepada gila atau menyerang otak, sistem saraf, ataupun bunuh diri. Pada 2 subbab sebelumnya yakni pengertian HIV dan bahaya dari HIV dan penyakit AIDS, saya sudah menyinggung banyak tentang pengertian HIV tetapi belum menyinggung tentang pengertian AIDS. Jadi apa sih AIDS itu? AIDS itu merupakan sebuah singkatan dari kepanjangan yakni Acquired Immune Deficiency Syndrome atau kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kekebalan tubuh. Dalam konteks ini yang dibahas yakni akibat virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh. Nah, tapi kita belum tahu kan apa sih hubungan dari HIV dan AIDS. Mereka berdua tuh dihubungkan atau ditempatkan pada kalimat yang sama. Jadi apa sih hubungannya? Hubungannya dengan HIV yakni infeksi virus HIV mampu menurunkan kemampuan kekebalan tubuh atau kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing atau patogen di dalam tubuh yang berada pada tahap terminal infeksinya, yang dapat menyebabkan acquired immunodeficiency syndrome yakni AIDS. Jadi AIDS ini tidak dapat terjadi apabila virus HIV tidak ada. Jadi virus HIV ini merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. AIDS ini merupakan tahap akhir dari gejala virus HIV yang masuk dalam tubuh yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi itu adalah hubungan dari Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome. Subbab yang keempat yakni asal dari virus HIV. Namanya benda ataupun makhluk hidup pasti memiliki asal dari makhluk hidup tersebut. Nah, asal dari virus HIV ini dari berbagai tempat. Yang pertama, virus HIV bisa berasal dari darah. Jadi saat kita transfusi darah itu bisa terjadi penularan HIV. Makanya setiap melakukan donor darah pasti dicek dulu ke rumah sakit dan tes kesehatan apakah dia ini positif HIV ataupun tidak. Yang kedua yakni melalui cairan mani atau cairan sperma. Karena HIV ini intinya dia ini bisa menular melalui cairan. Jadi saat berhubungan seksual tentunya dari laki-laki yang dapat memproduksi sperma apabila saat melakukan penetrasi dalam hubungan seksual, apabila ia mempunyai HIV itu dia bisa menularkan HIV tersebut ke pasangan seksual mereka. Yang ketiga yakni cairan vagina. Nah, tidak hanya laki-laki saja yang dapat menularkan virus HIV, tetapi juga cairan yang dikeluarkan oleh vagina saat berhubungan seksual juga dapat menularkan virus HIV. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan mau dapat menularkan virus HIV. Namun juga melalui air liur juga kita dapat menularkan virus HIV, karena intinya virus HIV itu dapat ditularkan melalui cairan. Misalkan saat berciuman ataupun minum minuman secara tidak sengaja dalam satu gelas itu juga mungkin atau meningkatkan resiko kita terkena HIV. Jadi kita minimal memiliki 1 botol minum untuk diminum sendiri saja. Dan yang terakhir ternyata air mata juga dapat menularkan virus HIV karena berupa berbentuk cairan.
Sebab selanjutnya yakni apa sih yang menyebabkan HIV atau AIDS ini dapat menular terhadap sesama manusia? Karena tidak mungkin virus HIV ini tiba-tiba ada di suatu tubuh. Pasti ada penyebab yang menyebabkan virus HIV itu dapat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Yang pertama yakni hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Kenapa disediakan kondom di berbagai minimarket? Hal tersebut untuk meminimalisir penyakit menular seksual, salah satunya HIV yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itulah saat kita sebagai generasi muda itu harus menahan hawa nafsu kita yang dimana hanya cukup satu pasangan, itu pun untuk melakukan hubungan seksual secara aktif itu hanya dapat dilakukan setelah resmi menikah dan tidak bergonta-ganti pasangan. Yang kedua yakni dapat menular melalui janin. Jadi ketika seorang ibu dia terkena HIV atau virus HIV misalkan dari suaminya, tapi dia sedang mengandung di dalam janinnya seorang bayi. Nah, karena darah mereka tuh kan tersatu atau bercampur, jadi cairan darah dari ibu yang mempunyai virus HIV itu menular ke anaknya. Oleh karena itu mestinya dalam hubungan menikah kita wajib melakukan tes HIV, khususnya karena hal ini udah diterapkan di kabupaten di DKI, di daerah keistimewaan dari DKI Jakarta, bahwa sebelum menikah harus melakukan tes HIV, hepatitis dan lain-lain. Karena nantinya akan berdampak pada anaknya. Jadi sebelum orang-orang yang ingin menikah lebih baik harus melakukan tes dulu, karena kita tidak tahu ke depannya bahwa misalkan pasangan kita ternyata memiliki penyakit menular seksual, apalagi virus HIV yang sangat berbahaya. Yang ketiga, HIV juga dapat menular dari narkoba. Kenapa dapat menular dari narkoba? Khususnya yang dalam bentuk suntikan. Karena dalam bentuk suntikan tuh kita menancapkan jarum yang menembus ke cairan kita. Yang dimana kalau dalam narkoba, kalau dalam rumah sakit itu satu suntikan hanya dipakai sekali, sedangkan dalam proses narkoba itu kita tidak tahu bahwa suntikan itu tuh dipakai ke berbagai orang saja dan ke kalangan mana saja. Siapa tahu yang disuntikan sebelum kita itu mempunyai HIV, dan apabila disuntikan ke kita, suntikannya dapat menularkan penyakit HIV, ya virus HIV, dan nantinya akan menyebabkan AIDS saat masuk dalam stadium terakhir. Kemudian transfusi darah juga, kan sudah disinggung sebelumnya pada asal dari virus HIV bahwa HIV itu dapat menular melalui cairan. Jadi seperti yang kita tahu, donor darah itu merupakan pendonoran darah berupa cairan tentunya, karena darah itu mengandung air. Yang dimana apabila donor ini tidak diperhatikan secara benar atau tidak dites terlebih dahulu pendonoran darah ini, bukan tidak mungkin terdapat kelalaian dari pihak-pihak misalnya PMI atau Palang Merah Indonesia yang mungkin kurang mencek dan ternyata terdapat kantung darah yang merupakan kantung darah orang yang terkena HIV. Contohnya yang ada satu berita yang memberitahu bahwa terdapat kantung darah berisi darah orang HIV yang dibuang ke Solokan, yang merupakan hal tersebut merupakan kelalaian dari PMI, yang dimana nanti kan kantung darah itu apabila masuk dalam air atau nanti dikonsumsi oleh masyarakat dapat menularkan virus HIV. Oleh karena itu harus diperhatikan baik-baik dalam pendonor dan transfusi maupun donor darah. Dan yang terakhir yakni lambang suntikan, seperti pada gambar itu lambang suntikan merupakan sama seperti narkoba. Jadi karena suntikan tersebut masuk ke dalam jaringan tubuh, tentunya jaringan darah yang merupakan cairan, apabila tidak diganti suntikan tersebut dan disuntikan ke orang lain, bukan tidak mungkin terdapat resiko bahwa dia menyuntikkan terhadap orang yang terkena HIV dan disuntikan kepada orang yang sehat walafiat dan malah menularkan virus tersebut. Nah, kemudian sebab selanjutnya yakni ada gejala dari virus HIV. Sebenarnya gejala dari virus HIV ini dibagi menjadi 3 tahapan, yang dimana tahap pertama yakni tahap 1 penyakit akut, tahap 2 periode tanpa gejala, dan tahap 3 yakni infeksi lanjut. Pada tahap 1 yakni penyakit akut, tahap 1 HIV dapat dianggap sebagai tahap awal. Ini adalah tahap yang dimana dimasuki seseorang ketika mereka pertama kali tertular virus HIV dan berlangsung sampai tubuh membuat antibodi yang melawan virus HIV tersebut. Di antaranya yang pertama ada demam, kelenjar bengkak, kelelahan, ruam tubuh, sakit tenggorokan, nyeri sendi, diare, dan sakit kepala. Gejala lainnya juga termasuk sariawan di mulut, luka di alat kelamin, nyeri otot, mual, muntah, keringat malam, dan lain-lainnya.
Alasan HIV menyebabkan nyeri sendi dan otot adalah karena infeksi menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Kemudian tahap kedua. Tahap kedua ini juga dikenal dengan tahap latensi klinis. Di tahap ini, gejala yang muncul sudah berkurang. Selama tahap ini, virus ini tetap ada di dalam tubuh kita dan berkembang biak di dalam tubuh dan mulai melemahkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita dalam tubuh. Tapi virus HIV ini belum aktif menyebabkan gejala. Seseorang dengan HIV pada tahap ini mungkin merasa dan terlihat baik-baik saja. Nah, inilah yang merupakan tahap yang paling berbahaya karena dia ini tidak tahu kalau dia ini tertular virus HIV karena tidak ada gejala yang menunjukkan bahwa dia ini terkena virus HIV. Nanti dia ini biasanya orang yang melakukan HIV merupakan orang yang berseksual aktif atau melakukan kegiatan seksual secara aktif yang dimana sudah memasuki tahap 2 yang latensi klinis. Karena merasa dia tidak menunjukkan gejala, dia malah melakukan hubungan seksual dan berganti-ganti pasangan yang malah menularkan virus HIV tersebut ke orang lain yang merupakan sangat berbahaya. Kemudian tahap yang terakhir yakni tahap ketiga. Mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk sampai ke tahap infeksi lanjutan. Yang jelas, bila tidak diobati, HIV atau Human Immunodeficiency Virus dapat menyerang dan menghancurkan cukup banyak sel CD4, sehingga tubuh tidak dapat lagi melawan infeksi dan penyakit. Selain terjadi, HIV akan berkembang ke stadium 3 yang dimana sering disebut juga sebagai AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Pada tahap ini, orang dengan HIV memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat rusak atau rusak parah, membuat mereka lebih rentan terhadap sesuatu yang disebut infeksi oportunistik, atau mereka ini lebih rentan untuk terkena penyakit dibandingkan orang normal seperti kita. Infeksi oportunistik adalah kondisi yang biasanya dapat dilawan oleh tubuh, dapat berbahaya bagi oleh tubuh orang sehat, namun dapat berbahaya bagi orang yang terkena HIV. Orang yang hidup dengan HIV mungkin akan sering mengalami pilek, flu, infeksi jamur, dan infeksi oportunistik lainnya. Gejala yang mungkin dialami dengan seseorang HIV stadium 3 atau sudah mengalami AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome diantaranya mual, muntah, diare terus-menerus, kelelahan kronis, penurunan berat badan yang cepat, batuk, sesak napas, demam berulang, menggigil dan berkeringat di malam hari, ruam, luka atau lesi di mulut ataupun hidung, alat kelamin ataupun di kulit, pembengkakan kelenjar getah bening yang berkepanjangan di ketiak, selangkangan atau leher, kemudian kehilangan memori, kebingungan atau gangguan neurologis. Ini merupakan gambar-gambar orang yang tertular virus HIV. Contohnya lihat pada gambar pertama terdapat ruam di bagian leher, kemudian ruam di bagian paha, kemudian ruam di bagian terdapat infeksi di bagian lidah karena contohnya tadi kan bahwa orang-orang yang terkena virus HIV ini gampang terkena penyakit yang dimana bagi orang sehat itu dapat disembuhkan oleh sistem kekebalan tubuh. Kemudian di gambar terakhir terdapat ruam juga di bagian pundak belakang. Nah, gejala-gejala ini itu termasuk gejala-gejala pada stadium akhir. Kenapa? Karena pada gejala ini tuh mereka sistem kekebalan tubuhnya udah sangat rusak. Jadi infeksi sekecil apapun bagi orang yang tertular HIV itu sudah sangat parah. Jadi itulah kita harus menghindari penyakit HIV dan khususnya AIDS pada stadium akhir. Sebab selanjutnya yakni bagaimana virus HIV menginfeksi tubuh kita. Nah, di sini terdapat bagan yang menunjukkan bagaimana sih virus HIV ini dapat menginfeksi tubuh kita. Hal tersebut dapat dijelaskan secara biologis sesuai dengan materi yang biologi yang kita pelajari pada semester 2 kali ini, yakni sistem imun, juga ada sistem limfoid. Yang pertama yang terlihat bahwa ada primary infection, jadi itu adalah infeksi primer, infeksi utama yang dilakukan oleh virus HIV. Kemudian ada gambar khusus kan di sana terlihat establishment of infection in gut. Establishment of infection in gut. Jadi pembentukan infeksi di gut. Gut itu kayak tempat sistem pertahanan tubuh ataupun sistem imun pada sistem pencernaan. Jadi dia tuh udah pembentukan infeksi di sana pertama di sistem pencernaan. Kemudian massive viremia, wide dissemination to lymphoid organ. Massive viremia itu berarti viremia itu kondisi di mana kadar suatu virus itu tinggi. Jadi pada tahap ini tuh virus HIV itu sudah tinggi di dalam kita. Wide dissemination to lymphoid organ. Jadi ini udah penyebaran ke organ-organ limfoid seperti sumsum tulang, kemudian limfa dan lain-lain. Bisa dilihat di gambar sebelahnya nih tuh, yang merah-merah itu virus HIV-nya yang sudah menyerang ke organ-organ limfa atau organ-organ limfoid. Jadi itu virusnya tuh masuk ke situ. Terus di sana nanti terbuat respon imun atau disebut HIV specific immune response yang dimana akan mentrap atau menyebak virus itu agar tidak menyebabkan pembentukan secara kronis.
atau menyebabkan infeksi pada organ limfoid. Nah, nanti itu akan aktif sistem imun yang dimediasi oleh sitokin dan HIV. Kemudian nanti yang malah akan menyebabkan atau mengakselerasi penduplikasian atau ya penduplikasian dari virus HIV yang nanti akan menyebabkan pada bagian merah destruction of immune system atau hancurnya atau rusaknya sistem imun. Itulah sekiranya secara sederhana, karena nanti secara panjangnya itu akan dipelajari di materi biologi. Kemudian adalah tes HIV. Bagaimana sih kita tuh untuk mendiagnosis kita terkena virus HIV? Karena kita tidak boleh melakukan self diagnose atau diagnosis sendiri tanpa adanya bantuan dari dokter, karena kita nih hanya orang awam saja, bukan orang yang memiliki ilmu dalam mengenai kesehatan atau anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Nah, untuk cara mendiagnosis virus HIV itu ada 3 tes sebenarnya. Yang pertama yakni tes serologi, terdiri atas tes cepat, tes ELISA, dan tes Western blot. Tes cepat dilakukan pada jumlah sampel yang lebih sedikit dan waktu tunggu kurang dari 20 menit. Tes ini sudah ditetapkan oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV-1 maupun 2. Kemudian tes ELISA berfungsi mendeteksi antibodi untuk HIV-1 dan HIV-2 yang dilakukan dengan ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Sampel darah dimasukkan ke cawan Petri yang berisi antigen. Cawan Petri itu semacam cawan berbentuk lingkaran yang biasa dipakai untuk mendeteksi bakteri. Yang berisi antigen. Jika darah mengandung antibodi terhadap HIV, darah akan mengikat antigen. Lalu enzim akan ditambahkan ke cawan Petri untuk mempercepat reaksi kimia atau mengkatalisasikan. Jika isi cawan berubah warna, kemungkinan besar orang yang menjalani tes terinfeksi HIV. Untuk memastikannya, dokter menyarankan tes lanjutan dengan tes Western blot. Kemudian ada tes Western blot. Adalah tes antibodi untuk konfirmasi pada kasus yang solid. Jika hasilnya positif, akan muncul serangkaian pita yang menandakan adanya pengikatan spesifik antibodi terhadap protein virus HIV. Ini hanya dilakukan untuk menindaklanjuti screening ELISA yang positif. Jadi hanya menindaklanjuti dari tesnya tadi, tes ELISA. Kemudian ada tes virologis dengan PCR. Tes ini biasanya dilakukan terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh ibu yang positif mengidap HIV. Tes virologis dengan PCR memang dianjurkan untuk mendiagnosis anak yang berumur kurang dari 18 bulan. Nah, jadi ada 2 jenis tes virologis sebenarnya, yakni HIV DNA kualitatif atau EID dan HIV RNA kuantitatif. Tes HIV DNA kualitatif berfungsi mendeteksi virus dan tidak bergantung pada keberadaan antibodi. Jadi ini tuh tidak bergantung pada adanya antibodi. Jadi berbeda dengan saat tes ELISA yang menggunakan antibodi ya. Kemudian juga kalau tes HIV DNA kualitatif ini itu tuh biasanya digunakan pada bayi karena tidak menggunakan antibodi. Kemudian ada tes RNA kuantitatif, mengambil sampel dari plasma darah. Tak cuma bayi, tes tersebut juga dapat digunakan untuk memantau terapi antiretroviral atau ART pada orang dewasa. Kemudian yang ketiga adalah tes HIV antibody antigen. Nah, tes HIV ini mendeteksi antibodi terhadap HIV-1, HIV-2 dan protein P24 atau ya protein P24. Apa sih protein P24 tersebut? Protein P24 adalah bagian dari antivirus, antigen dari virus. Meski antibodi baru terbentuk berminggu-minggu setelah terjadi infeksi, tetapi virus dan protein P24 sudah ada dalam darah sehingga tes tersebut dapat mendeteksi dini infeksi-infeksi. Jadi tes ini tuh kalau ingin mendeteksi kita takut misal tertular atau enggak, ini bisa dilakukan ya. Kemudian sebab selanjutnya ini kita kan sudah tahu kalau bahaya dari HIV dan AIDS, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, kemudian asal dari mana, terus tesnya bagaimana. Nah, kita juga harus tahu dong cara mengobati virus HIV. Walaupun sebenarnya virus HIV ini tidak dapat disembuhkan secara total, jadi penyakit ini bersifat bertahan seumur hidup. Tapi juga kita orang yang terkena HIV itu masih mempunyai kesempatan untuk mempertahankan atau setidaknya menambah umur sisa hidupnya lebih lama lagi. Jadi bagaimana sih pengobatannya? Oke, akan saya bahas. Jadi penderita yang terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV disingkatnya, yang bekerja untuk mencegah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin ataupun bayi yang dikandungnya.
Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan secara rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus ini dapat dikendalikan. Karena virus ini tuh ya akan bertahan seumur hidup di tubuh kita, jadi kita hanya dapat menghentikan agar virus ini tuh tidak bereplikasi untuk memperparah merusak sistem pertahanan tubuh kita atau sistem imun. Jadi orang yang ingin melakukan seperti seks bebas harus ingat nih bahwa virus HIV ini atau penyakit AIDS ini sangat berbahaya ya, yang dimana nanti penyesalan tuh datangnya saat kita tertular saja saat melakukan kegiatan seks tersebut. Mungkin menurut dia akan memenuhi kepuasan mereka, nafsu mereka, tetapi dampak yang dihasilkan juga tidak sebanding dengan kepuasan tersebut karena akan mereka alami seumur hidup hingga nanti akan mencapai akhirnya. Nah, sebab yang terakhir yakni cara mencegah penyakit HIV ataupun AIDS. Kita sudah membahas sebelumnya apa pengertian HIV dari AIDS, apa hubungan dari HIV dan AIDS, apa bahayanya dari HIV dan AIDS, apa penyebab dari HIV dan AIDS, dari mana asalnya, kemudian apa sih gejala-gejalanya, juga bagaimana cara kita mendiagnosis penyakit HIV ataupun AIDS. Kemudian dan yang kita terakhir bahas yakni bagaimana cara mengobati AIDS. Tidak lupa yang paling penting yakni bagaimana cara mencegahnya kita sebagai orang yang diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus tahu bagaimana sih mencegah penyakit HIV atau AIDS ini yang berasal dari virus HIV ini. Jadi, tindakan yang tepat untuk mencegah penularan HIV ataupun AIDS diantaranya yang pertama harus menggunakan pengaman ataupun yang biasa kita sebut sebagai kondom dalam melakukan kegiatan seksual aktif. Sebenarnya adalah dengan cara tidak bergonta-ganti pasangan, juga dapat meminimalisir dengan menggunakan kondom. Yang lebih baiknya lagi kita harus menahan nafsu kita karena juga sesuai dengan bagi yang beragama Islam mungkin bahwa perbuatan zina itu pasti akan bersifat mudarat atau membawa pada keburukan. Jadi ketika kita ingin berhubungan seksual nanti kita tahan saat kita mungkin sudah menikah karena hanya memiliki satu pasangan, tidak berganti-ganti. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan tes penyakit HIV sebelum menikah karena akan meminimalisir saat nanti akan memiliki anak tidak akan tertular HIV dari ibu maupun ayahnya. Kemudian yang kedua ada logo lambang suntikan atau gambar suntikan, itu karena kita harus mengganti suntikan dari satu orang ke satu orang karena penularan HIV dapat terjadi melalui juga suntikan. Kemudian kita harus menghindari memakai narkoba. Narkoba sendiri itu kita harus hindari bukan karena dapat menularkan HIV saja, karena narkoba sendiri itu sangat berbahaya ya, karena juga akan menyerang sistem saraf, kemudian akan menyebabkan kecanduan, juga tidak baik ya. Kan juga itu juga dilarang di Indonesia karena akan masuk pidana. Kemudian ada gambar HIV atau AIDS dengan alat tesnya. Kita harus rajin-rajin cek HIV AIDS minimal ya setahun untuk mencegah ya. Setidaknya ketika kita nauzubillah kita terkena HIV, kita dapat mencegah untuk menularkannya ke orang lain, dan apabila tidak berarti kita harus menjaga pola hidup yang sehat dengan tidak melakukan seks bebas, kemudian ya dan melakukan penyebab-penyebab lainnya. Dan yang terakhir kita harus rajin meminum obat antivirus. Ya, sekian untuk bab terakhirnya. Dan yang terakhir yakni ada daftar pusaka. Nah, daftar pusaka ini berarti dari link-link, contohnya dari web Siloam Hospital, kemudian dari Kemkes, Halo Dokter, Cai Herang, dan Rumah Sakit Sewani Surabaya. Karena apabila dari tidak dari web ini, saya mungkin tidak akan bisa melakukan presentasi pada kali ini. Jadi saya akan memberikan kredit pada web-web tersebut apabila mungkin yang ingin menonton bisa berkunjung ke web-web tersebut untuk mendalami tentang bahaya dari HIV dan AIDS. Karena juga saya juga masih banyak memiliki kekurangan, jadi harus mencari referensi atau sumber-sumber mungkin ilmu pengetahuan baru yang mungkin belum saya ketahui. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan dari presentasi ini? Jadi kita sudah tahu bahwa HIV atau AIDS ini sangat berbahaya. Dari mulai gejala-gejalanya, asalnya yang muncul dari kehidupan sehari-hari, kemudian penyebabnya yang juga banyak di lingkungan sekitar kita terjadi seperti seks bebas dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan juga mencegah agar terhindar dari penyakit AIDS dan HIV. Juga harus selalu beribadah, juga menghindari yang dilarang oleh agama juga harus kita tentang, yang dilarang oleh agama harus kita jauhi. Dan juga
dengan cara juga mencegah penyakit tersebut, misalnya dengan melakukan cek rutin setiap tahun, kemudian menggunakan pengaman saat berhubungan seks, tidak bergonta ganti pasangan, mengganti suntikan, dan menjauhi narkoba. Sehingga pun kita dapat terhindar dari penyakit AIDS dan penyakit-penyakit menular lainnya. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah mencapai penghujung presentasi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua, saya selaku presentasi maupun bagi penonton. Terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah menonton ini. Juga mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam presentasi, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik yang di atas atau memiliki Tuhan semata saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pesan dari saya, jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan, juga melakukan tindakan yang mencegah penyakit HIV dan AIDS, karena penyesalan selalu datang di akhir. Kita sebagai anak muda, generasi muda harus tetap sehat sehingga dapat meneruskan dan mencapai cita-cita kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Salam sehat, semoga selalu diberikan kesehatan.